kita itu akan membuktikan teori tentang hukum Hardy-Weinberg, di mana jumlah populasi itu dia itu selalu sama. Artinya di sini kita akan membuktikan equilibriumnya atau keseimbangan dari populasi itu sendiri. Yang artinya setiap populasi itu pasti akan jumlahnya sama. Seperti contohnya di rumus ini, kita akan menggunakan rumus P plus I kuadrat itu sama dengan 1. Angka 1 di sini itu menunjukkan bahwa 1 ini itu adalah jumlah total 100% dari populasi itu sendiri. Yang artinya terserah nanti jumlah populasinya itu bisa, di sini contohnya ada 62 butir tomat. Bisa jadi di sini nanti jumlah populasinya 79 atau mau 160, itu terserah gitu. Intinya 1 ini akan mewakili jumlah dari semua populasi ini. Biar kalian gak bingung menanyakan ini 1 ini maksudnya apa. Nah, di sini kita ada punya contoh yang bahan yang akan kita gunakan di sini itu adalah jumlah, kita akan menghitung populasi dari tomat atau Lycopersicum esclatum. Nah, di sini ada total jumlah tomat yang kita gunakan itu 62 butir, di mana nanti itu akan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, dan ada yang ukurannya kecil. Karena di setiap populasi itu pasti ada, nggak mungkin dia ukurannya cuma 2, misalkan besar dan kecil aja, pasti ada yang ukurannya sedang. Nah, itu yang akan kita bandingkan genetikanya seperti apa yang akan kita hitung. Di sini kita udah kasih contoh, misalkan kalian punya 62 butir tomat, dan dari 62 butir tomat itu ada jumlah ukuran besarnya itu sebanyak 5 butir. Dan di sini 5 buah, maaf. Dan di sini yang ukuran sedangnya itu kalian punya jumlahnya ada 36 buah. Nah, dan untuk ukuran kecilnya itu sendiri kalian punya 21 buah butir tomat. Dan selanjutnya ini kita akan masukkan, kita akan hitung alelnya. Alel itu artinya kayak kalau di sini contohnya misalkan ini kan genotipnya B besar. Nah, alel itu artinya satu bagiannya ini tuh alel B besar, itu aja alel. Nah, nanti yang jumlah ini tuh kita akan masukkan ke rumusnya yang tadi kita bilang, yang untuk membuktikan dari equilibriumnya itu sendiri atau keseimbangan dari populasinya itu sendiri menggunakan rumus P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk penjabaran dari rumusnya itu seperti ini, dan untuk perhitungannya itu nanti akan dijelaskan melalui simulasi berikut. Adalah contoh simulasi buat untuk perhitungannya, kita pakai data seperti yang tadi, di mana kita ada jumlah 36 buah tomat dalam satu populasi, yang mana ukuran besarnya itu ada 5, yang sedangnya itu ada 36, dan ukuran kecilnya ada 21 dengan total akhir 62. Di sini kita akan menghitung pertama jumlah alel B besar. Jumlah alel B besar di sini karena dia di sini alelnya ada 2, B besar berarti di sini ada 2 kali B besar plus B besar B kecil. Karena di sini juga ada alel B besarnya, jadi di sini juga harus kita ikutkan jumlah yang 36 ini. Baru kita masukkan angkanya di sini. 2 kali 5 ditambah 36. 10 tambah 36 dengan 26. Lalu kita lanjut ke jumlah alel kecilnya yang B kecil. Di sini 2 dikali 21 tambah 36. 42 tambah 36 sama dengan 78. Nah, ini kita udah ketemu jumlah alel B besar sama alel B kecilnya. Nanti kita tinggal jumlahkan untuk alel totalnya, dimana 46 ditambah 78 sama dengan 124. Ketika kita sudah menemukan jumlah alelnya ini dari alel B besar dan B kecil dan jumlah alel total, baru kita menghitung frekuensi dari masing-masing alel. Yang pertama itu ada frekuensi alel B besar. Di sini untuk frekuensinya kita gunakan jumlah alel B besar ini dibagi dengan jumlah total alelnya itu. Jadinya di sini ada 46 dibagi 124 sama dengan 0,3709.
Di sini untuk jumlah frekuensi alel B kecilnya 78 bagi 124 sama dengan 0,6290. Untuk jumlah yang ini bisa kita bulatkan menjadi 0,371. Di sini kita akan menghitung frekuensi untuk genotip B besar atau sama dengan P kuadrat. Kita akan masukkan angka 0,371 kuadrat sama dengan 0,1376. Selanjutnya untuk yang frekuensi genotip yang B kecil atau B kuadrat ini kita akan kuadratkan yang 0,6290 dengan hasil 0,359. Baru kita hitung yang 2PQ atau 2B besar B kecil, 2 dikali 0,371 dikali 0,6290. Di sini hasilnya 0, di sini 2 dikali 0,371 dikali 0,6290. Di sini hasilnya 0,4667. Nah, nanti untuk hasil yang 3 ini, yang ini, dan yang ini, 3 kalian masukkan ke rumus yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat yang didapatkan dari rumus P plus Q kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan saja langsung yang 0,1376 ditambah 0,4667 ditambah 0,359. Di sini jumlahnya 0,9633. Dan ini sudah bisa dibulatkan menjadi 1. Jadi hukum Hardy-Weinberg yang mengatakan P plus Q kuadrat sama dengan 1 itu di sini sudah terbukti, bisa dibuktikan. Nah, itu kalian akan analisis seperti itu. 359. Baru kita hitung yang 2PQ atau 2B besar B kecil, 2 dikali 0,371 dikali 0,6290. Di sini hasilnya 0, di sini 2 dikali 0,371 dikali 0,6290. Di sini hasilnya 0,4667. Nah, nanti untuk hasil yang 3 ini, yang ini, dan yang ini, 3 kalian masukkan ke rumus yang P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat yang didapatkan dari rumus P plus Q kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan saja langsung yang 0,1376 ditambah 0,4667 ditambah 0,359. Di sini jumlahnya 0,9633. Dan ini sudah bisa dibulatkan menjadi 1. Jadi hukum Hardy-Weinberg yang mengatakan P plus Q kuadrat sama dengan 1 itu di sini sudah terbukti, bisa dibuktikan. Nah, itu kalian akan analisis seperti itu.